Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda melalui channel Full Blessing Day. Dan saya percaya bahwa hari ini saudara dan saya sedang menikmati sukacita berkat pertolongan, kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini saya akan sharingkan satu kebenaran firman Tuhan tentang yang dibutuhkan dalam perjuangan. Kita tahu bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Setiap hari kita berjuang melewati kehidupan ini, melewati hari-hari yang kita lalui. Ada yang berjuang melewati melawan sakit penyakit, ada yang berjuang untuk melewati persoalan hidup, ada yang berjuang untuk melewati segala pergumulan, ada juga yang berjuang untuk lepas dari keterikatan dosa, ada yang berjuang untuk lepas dari segala permasalahan dalam hidup ini. Jadi saya mengatakan kepada saudara hari ini bahwa hidup ini adalah perjuangan. Jadi dimanapun kita berada, di tempat manapun, kita akan selalu menghadapi yang namanya perjuangan. Kita akan selalu mengalami yang namanya perjuangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu banyak hal yang membuat kita berjuang dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya mau sharingkan kepada saudara hari ini apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ketika kita sedang mengalami perjuangan, ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit, ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang ingin berjuang lepas dari penyakit ini, ketika kita sedang berjuang untuk lepas dari segala persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan mengatakan bahwa sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang diceritakan, yang ditulis oleh Yohanes dalam Alkitab, bahwa ada seorang yang sedang sakit samping kolam Bethesda. Dan kita tahu ceritanya saudara-saudara, orang itu adalah orang yang mengalami lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa melakukan apapun seperti orang lain. Dan kita melihat apa yang terjadi kepada dari apa yang dicatatkan oleh firman Tuhan di sini, bahwa sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Kita tahu bahwa siapa yang duluan masuk ke dalam air itu akan mengalami kesembuhan. Itu kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan orang ini, bahwa dia tidak mengalami itu. Karena kenapa? Siapa yang mendorong dia, siapa yang mengangkat dia, siapa yang membawa dia untuk bisa masuk ke dalam kolam itu sehingga dia bisa mengalami kesembuhan. Tetapi apa yang kita pelajari dari ayat ini saudara-saudara, bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan. Hidup itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita hidupi setiap hari. Termasuk dalam kita bergumul, termasuk dalam kita lepas dari segala penyakit, termasuk ketika kita lepas ingin mendapatkan jawaban dari segala sesuatu dalam kehidupan ini. Nah, kita apa yang kebenaran firman Tuhan sharingkan kepada kita hari ini. Oleh sebab itu, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan supaya kita tetap kuat, supaya kita bisa menang ketika kita menghadapi perjuangan, ketika kita sedang berjuang, supaya kita bisa keluar menjadi orang-orang bahkan yang lebih daripada pemenang seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, poinnya adalah kita butuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sangat penting ketika kita sedang mengalami perjuangan. Penyertaan Tuhan sangat penting ketika kita ingin lepas dari segala kondisi kehidupan ini yang begitu sulit, yang begitu rumit, yang begitu banyak pergumulan. Karena kita tahu kehidupan ini perjuangan, maka oleh sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengiring Tuhan, kita perlu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara dan saya melangkah dengan pasti. Supaya saudara dan saya bisa keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Supaya saudara dan saya bisa mendapatkan kekuatan yang selalu baru setiap hari. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah hanya hidup yang kita tahu adalah hanya sampai saat ini, di mana saudara dan saya hidup 5 menit, 1 jam, 15 jam, 1 hari berikutnya masa depan kita nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu saudara-saudara, karena kita nggak tahu, maka kita perlu penyertaan Tuhan. Apa yang kita tidak tahu, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melangkah kepada sesuatu apa yang saudara dan saya tidak tahu. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan, jangan biarkan penyertaan Tuhan tidak terjadi dalam hidup saudara. Jadi poin saya yang pertama hari ini, bahwa supaya kita tetap kuat, yang kita perlukan dalam perjuangan adalah kita butuh penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita saudara-saudara bahwa kita perlu
Tuhan akan menyertai setiap langkah saudara dan saya sampai kesudahan zaman ini. Oleh sebab itu, jangan menyerah, jangan khawatir. Hiduplah di dalam penyertaan Tuhan, alami penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, supaya setiap hari Anda mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Firman Tuhan katakan orang yang berharap Tuhan seperti burung Raja Wali yang selalu diperbaharui kekuatannya. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, ketika kita saudara dan saya tinggal di dalam penyertaan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan pasti memberikan saudara dan saya kekuatan yang selalu baru. Tuhan akan memberikan kita pengharapan. Tuhan akan memberikan kita jawaban-jawaban di setiap perjuangan-perjuangan hidup saudara dan saya. Saudara semakin mengalami kemenangan, saudara melangkah dengan pasti, saudara maju dengan pasti, karena Anda dan saya tahu ada Tuhan yang menyertai hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan, jangan biarkan Tuhan tidak menyertai setiap langkah kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidakpastian dalam kehidupan ini, tetapi penyertaan Tuhan adalah sesuatu jawaban yang pasti dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, minta kepada Tuhan supaya hidup saudara dan saya disertai oleh Tuhan setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, di tengah-tengah perjuangan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, yang sedang kita alami dalam hidup ini. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, apa yang kita butuhkan di dalam perjuangan dalam hidup ini? Yang kedua adalah kita dibutuhkan komitmen dan kerja keras. Nah, tidak hanya cukup kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, tidak cukup kita hanya mengalami penyertaan Tuhan dalam berjuang dalam perjuangan kehidupan ini. Kita membutuhkan juga komitmen, dibutuhkan sebuah komitmen dan kerja keras yang terus-menerus. Komitmen ini saudara-saudara, baik atau tidak baik waktunya akan terus melangkah maju. Baik atau tidak baik waktunya akan terus melakukan hal yang sama. Berhasil atau gagal akan terus berjuang untuk terus mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Itu adalah sebuah komitmen. Orang yang tidak punya komitmen seringkali menyerah di tengah-tengah perjalanan. Orang yang tidak punya komitmen seringkali mundur ketika menghadapi tantangan. Orang yang tidak punya komitmen seringkali akan mudah sekali menyerah dengan kondisi ketika dalam perjuangan kehidupannya kelihatannya tidak ada keberhasilan yang dihadapinya. Dia tidak bisa menemukan jalan keluar dalam perjuangan yang sedang dihadapinya. Tetapi hari ini saya mau bilang kepada saudara dan saya tidak hanya membutuhkan penyertaan Tuhan. Memang betul kita membutuhkan penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Tetapi yang paling juga penting, bagian kedua yang kita perlukan dalam perjuangan ini adalah dibutuhkan komitmen dan kerja keras. Jadi saudara, bukan hanya penyertaan Tuhan yang kita butuhkan, tapi dibutuhkan komitmen yang terus mau melakukan baik atau tidak baik waktunya, berhasil atau tidak berhasil, sukses atau tidak sukses, keluar atau tidak keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi, sembuh atau tidak sembuh sakit penyakit saudara, tetapi Anda terus berjuang, Anda terus melakukan hal yang sama, Anda dan saya terus bergerak maju untuk terus hidup di dalam kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus berkomitmen dengan Tuhan. Mari kita terus berkomitmen dalam hidup ini bahwa saya akan terus melakukan dan memberikan yang terbaik dalam hidup saya setiap hari. Saya akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Saya akan melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin. Saya akan bekerja dan melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin. Dan bukan hanya komitmen saja juga saudara-saudara, dan kerja keras. Dibutuhkan effort yang luar biasa, dibutuhkan sesuatu yang bukan hanya biasa-biasa yang kita lakukan di dalam perjuangan kita, tapi diperlukan juga yang namanya kerja keras, mau melakukan sesuatu. Dan banyak orang saudara-saudara, aduh capek lah, mudah menyerah lah, belum apa-apa, udahlah maunya instan saja, maunya cepat sukses, maunya cepat berhasil, maunya tidak mau melewati proses, maunya yang enak-enak saja. Enggak, saudara-saudara dan saya, kita perlu dalam perjuangan dalam kehidupan ini setiap hari dibutuhkan kerja keras. Kita jangan leha-leha, jangan lengah, jangan santai, jangan seperti orang yang tidak menemukan jalan keluar, yang sudah hilang pengharapannya. Tapi saudara dan saya, mari kita berkomitmen dan bekerja keras. Kenapa kerja keras begitu penting? Karena kerja keras itu akan pasti mendapatkan hasil, saudara-saudara. Orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang menghadapi perjuangan dalam hidup ini, kalau dia santai, kalau dia lengah, kalau dia diam saja dan tidak melakukan apa-apa, bagaimana keberhasilan, kesuksesan, jalan keluar dia bisa temukan, saudara-saudara. Oleh sebab itu dibutuhkan kerja keras, komitmen yang terus mau melakukan, dan kerja keras yang terus dilakukan tanpa mengenal lelah. Meskipun gagal 100 kali, meskipun gagal berkali-kali, tapi terus mau melakukan, terus mau bekerja, terus mau mengusahakan sesuatu yang terbaik. Thomas Alva Edison mengatakan begini, saudara-saudara, kesuksesan adalah 1% kejeniusan
dan 90% adalah kerja keras. Sekali lagi saya mau katakan, Thomas Alva Edison pernah mengatakan begini, bahwa kesuksesan adalah 1% kejeniusan dan 90% adalah kerja keras. Jadi begitu penting kerja keras itu untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dan kalau kita tahu apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison adalah seorang penemu bola lampu, saudara-saudara. Dia mengalami kegagalan yang sekian berpuluh-puluh kali, tetapi pada akhirnya toh dia berhasil menemukan bola lampu yang saudara dan saya sampai hari ini bisa menikmati terang di rumah kita masing-masing. Dan apakah dia tidak mengalami kegagalan? Dia mengalami kegagalan berkali-kali. Tapi apa kunci, apa yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Alva Edison, saudara-saudara, dari apa yang dia katakan, bahwa kerja keras, 90% kerja keras itu menjadikan hidup kita akan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Pintar itu hebat, boleh, bagus, itu lebih baik, saudara-saudara. Tetapi kalau pintar tidak ada kerja keras, tidak ada usaha, tidak ada effort yang kita melakukan sesuatu, maka kepintaran kita tidak akan ada nilainya sama sekali. Kita hanya menjadi orang yang hanya pintar untuk diri kita sendiri, tetapi kita tidak mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari saudara-saudara di tengah-tengah perjuangan yang sedang Anda hadapi, Anda perlu berkomitmen dan memiliki nilai kerja keras pada Tuhan. Nah, yang berikutnya, saudara-saudara, yang kita perlukan atau yang kita butuhkan di dalam perjuangan kehidupan ini, yang berikutnya adalah bagian yang ketiga saya mau katakan kepada saudara, adalah fokus. Nah, fokus ini menjadi penting, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Nah, fokus ini menjadi sangat urgent untuk ada dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya butuh kerja keras, kita tidak hanya butuh komitmen dan penyertaan Tuhan, kita nggak hanya butuh itu juga, tetapi kita perlu fokus untuk terus memandang ke depan. Seorang pelari, saudara-saudara, jika dia sedang berlari, sedang berlomba, lalu ada seseorang yang memanggil dia, jika dia tidak fokus, dia akan mengalami kejatuhan, saudara-saudara. Dia tidak bisa memenangkan perlombaan itu, dia tidak bisa berlari dengan cepat. Ketika fokusnya menjadi teralihkan kepada sesuatu hal, dia akan menggagal, dia akan berlari dengan sangat lambat, dia tidak bisa fokus untuk sampai kepada garis finish. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup fokus untuk terus melihat ke depan. Arahkan pandanganmu, arahkan seluruh kehidupanmu untuk terus melihat ke depan, dan jangan melihat kiri kanan. Karena kenapa? Itu akan mengalihkan perhatianmu, itu akan mengalihkan konsentrasimu supaya engkau jatuh, supaya engkau gagal, supaya engkau tidak sampai kepada garis finish. Nah, makanya saya mengatakan, saudara-saudara, ketika Anda menghadapi masa-masa sulit, ketahuilah bahwa tantangan tidak dikirim untuk menghancurkan Anda, mereka dikirim untuk mempromosikan dan meningkatkan dan memperkuat Anda. Sekali lagi saya mau bilang begini, ketika Anda menghadapi masa-masa sulit, ketahuilah bahwa tantangan tidak dikirim untuk menghancurkan Anda, mereka dikirim untuk mempromosikan, meningkatkan dan memperkuat Anda. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita sedang berjuang, itu dikirim bukan untuk menghancurkan kehidupan saudara dan saya, tetapi tantangan, pergumulan, persoalan hidup, sakit penyakit dikirim supaya saudara untuk meningkatkan dan memperkuat kehidupan saudara dan saya, supaya Anda dan saya bisa fokus ke depan. Mari terus melihat, memandang hanya ke depan. Mari kita terus melihat hanya kepada Yesus ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, ketika kita dalam masa perjuangan kehidupan kita. Seringkali kita menjadi lemah, kita menjadi capek, kita menjadi mudah menyerah karena kondisi dan keadaan tidak memungkinkan. Sepertinya kegagalan demi kegagalan kita terus alami dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, mari kita terus hidup dalam perjuangan ini. Mari kita fokus dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan, arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya akan mengalami terobosan yang baru. Saudara dan saya akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara akan mengalami pertolongan yang ajaib. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Fokus, lihat kepada Tuhan. Jangan lihat pergumulanmu, jangan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Kemenangan yang besar akan saudara alami dan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin kita merasakan perjuangan hidup,
semakin dekat pula penemuan kita akan makna kehidupan yang sesungguhnya. Walaupun kita terbatas, tetaplah berjuang agar kuasanya menjadi nyata. Nah ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan ini sekali lagi. Semakin kita merasakan perjuangan hidup, semakin dekat pula penemuan kita akan makna kehidupan yang sesungguhnya. Walaupun kita terbatas, tetaplah berjuang agar kuasanya menjadi nyata. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan menyerah ketika Anda sedang berjuang hari-hari ini. Anda sedang mengalami perjuangan hidup, Anda sedang berjuang untuk lepas dari segala sakit penyakit, Anda sedang berjuang untuk ekonomi kehidupan keluarga saudara, Anda sedang berjuang untuk usaha Anda sedang berjuang dalam kehidupan Anda untuk lepas dari berbagai hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan menyerah, karena Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tetapi apa yang harus kita tahu, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ketika kita sedang mengalami perjuangan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah yang jelas kita butuh penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, kita dibutuhkan komitmen dan kerja keras yang mau melakukan segala sesuatu. Dan kemudian yang ketiga adalah kita perlu fokus mengarahkan pandangan kita kepada hasil, kepada perjuangan, kepada apa yang akan kita capai ke depan. Arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan, lihat hanya kepada Yesus, lihat pertolongan yang besar, lihat mujizat demi mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Maka saya percaya kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita ke depan kita akan mengalami pertolongan yang ajaib. Saudara dan saya akan mengalami keajaiban yang Tuhan mau siapkan terjadi atas hidup saudara dan saya. Sekian kebenaran renungan firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.